ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di pagi hari ini di pertemuan kedua ya Bapak Ibu sekalian kita menginjak ke materi tentang isim ya isim. Eh, Mungkin di murojaah yang kemarin ya bahwasannya saya ulangi kembali kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga ya. Kalimat sendiri itu berarti kata. Artinya adalah kata. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah huruf. Isim adalah kata benda, ya. Fiil adalah kata kerja, dan huruf adalah kata tambahan atau kata imbuhan. Ya. Ini jadi harus difahami betul ya tentang isim, fiil, huruf karena apapun nanti ketika kita membaca bahasa Arab itu semuanya pasti bersinggungan atau pasti semuanya yang ada di bahasa Arab itu pasti tidak keluar dari tiga ini. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Baik, hari ini kita akan menginjak ke pemahaman tentang isim. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian buku atau kitab Nahwu Kilatnya di halaman ke-17. Silakan dibuka dahulu. Baik, isim ya, ini perlu digarisbawahi atau perlu distabilo, perlu di mark atau bagaimanapun itu terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting ini harus difahami dengan betul. Isim adalah suatu kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Baik. Kata benda itu meliputi banyak hal. Apapun yang ada di sekitar kita itu juga bisa menjadi isim. Adapun kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu seperti fi'il madhi, fi'il mudhari dan yang lainnya, maka dia itu termasuk yang namanya isim. Contoh, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kata benda dan atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Ya. Karena nanti ada suatu kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Kalau benda, misalnya buah eh, az-zahabu, pergi. Nah, ini apakah isim atau fiil? Ya, karena dia menunjukkan kata kerja yang dilakukan. Tapi disertai waktu enggak? Enggak. Karena berbeda dengan fiil. Beda dengan zahaba ya habu. Ya. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Yang tidak. Karena akan membedakan dengan namanya fiil nantinya. Contoh, Alkitabu, buku tersebut, alal maktabi, berada di atas meja. Alkitabu itu artinya kitab. Ala, alal maktabi, berada di atas meja. Maktab itu artinya meja. Ala berarti di atas. Ya, buku itu di atas meja. Nah, Alkitab sendiri itu menunjukkan isim karena buku, ya kata benda. Alal maktabi, meja itu kata benda, isim. Nah, contoh lagi, as-saumu wajibun. Puasa itu wajib. Puasa itu isim. Loh, puasa kan kata kerja Ustaz dilakukan.
Iya, tapi kata kerja di sini tidak diberi keterangan waktu kapan melakukannya, tapi hanya sebagai pengumpamaan saja. Ya, jadi itu juga termasuk isim. Ya, makanya kita lihat di sini kata benda atau kata kerja yang tidak disertai keterangan waktu itu adalah isim. Baik. Adapun bagaimana Ustadz cara melihat atau bagaimana kita mengetahui ini isim apa bukan? Oke. Yang pertama, isim itu biasanya yang pertama ditanwin, dikenakan tanwin. Contoh, al-qalamu jadidun. Al-qalamu pena itu jadidun baru. Ya, kata jadidun yang ditanwin ini pasti isim. Yang kedua, kemasukan alif lam itu ditulis ya, bukan alif lam saja, tapi kemasukan alif lam atau al, baik syamsiah atau komariah. Kemasukan alif lam. Contoh, al-qalamu jadidun. Al-qalamu karena kemasukan alif lam berarti isim. Jadidun karena kemasukan tanwin berarti isim. Baik. Tapi ini masuk isim. Oh iya Ustaz, karena ada tanda-tanda isim di sana. Ada tanda-tanda alif lam. Ah, itu isim. Kemasukan tanwin Ustaz. Oh iya, ini isim. Tapi apakah al-qalam itu kata kerja? Oh tidak. Ternyata kata benda. Jadi Dun, apakah kata kerja atau kata benda? Oh kata kerja, tapi tidak ada keterangan waktu. Yang ketiga, syarat menjadi isim bisa dimasuki huruf jer. Bisa dimasuki dengan huruf jer. Huruf jer itu apa Ustaz? Ya, huruf jer itu nanti kita pembahasannya nanti ya. Setelah Melalui postingan di X. Apa Rashid memposting sebuah surat terbuka yang memberitahu para penggemarnya bahwa ia meninggal. fisyari'i. As-sayyaratu mobil itu fisyari'i berada di jalan. Ya, mobil itu berada di jalan. As-sayyaratu kenapa? Kenapa isim? Karena pertama dia menunjukkan isim, ya, menunjukkan isim atau kata benda, mobil. Kemudian syaratnya dia menjadi isim juga sudah dilengkapi karena dia kemasukan alif lam, ya. Terus kemudian fi syari'i. Kenapa asyari disebut dengan isim? Karena kemasukan huruf jar fi. Ya, jadi tanda-tanda di apa isim atau bukan yang pertama adalah bisa ditanwin, yang kedua bisa kemasukan alif lam, yang ketiga bisa dimasuki huruf huruf jar. Itu tanda-tanda yang paling mudah untuk kita mengetahui apakah ini isim atau bukan. Ya. Kemudian kalau bisa dimasuki huruf jar, Ustadz, apa saja huruf jar tersebut? Baik, huruf jar yang pertama itu ada kata min, ya, kata min yang berarti atau bermakna dari atau daripada atau sebagian atau bisa berarti termasuk atau bisa berarti karena atau bisa berarti berupa. Karena min ini nanti faidahnya banyak sekali. Ada min tabeidiyah, ada min far, dan lain sebagainya. Cuma kita fokus saja min yang salah satunya saja. Ya, baik. Contoh kalimat. An-ni'matu minallah. Nikmat itu berasal atau dari Allah. Ya, an-ni'matu minallah. Ya, kata an-ni'matu kenapa isim? Karena kemasukan alif lam. Sebelum kata nikmat itu ada alif lam. Kemudian kalimat Allah, kenapa isim? Karena kemasukan huruf jar berupa min. Ya, kemasukan huruf jar berupa min. Nah, ya. Jadi kita belajar tanda-tandanya terlebih dahulu untuk mengetahui ini isim apa bukan. Baik. Yang kedua,
Ila, kemasukan huruf jar yang berupa ila, yang berarti ke atau menuju, yang kedua kepada, yang ketiga menurut atau di sisi, seperti kalimat Zahaba abi ilal masjidi. Zahaba telah pergi. Abi, siapa yang pergi? Ayahku. Ilal masjidi, ke masjid. Kalimat zahaba yang berarti pergi, ya, dengan kata fi'il madi itu menunjukkan waktu lampau atau waktu yang telah lalu. Ya, nah, beda dengan isim. Isim adalah kata kerja yang tidak disertai keterangan waktu. Sedangkan zahaba itu termasuk fi'il madi. Suatu yang diberi keterangan waktu yang lampau. Oke. Di alif lam az-zahaba nggak bisa, ya. Kemasukan min zahaba, oh nggak bisa. Ya, berarti dia tidak boleh dikatakan suatu isim karena tidak memiliki syarat-syarat isim. Kemudian abi, siapa yang ini? Ayahku. Ayahku kata benda apa kata kerja? Oh, kata benda, ya. Kata benda. Oh, tapi Ustadz di sini kok apa namanya tidak kemasukan alif lam, ya? Kok nggak bisa kemasukan tanwin? Kok nggak kemasukan huruf jar abinya? Ini bagaimana kita tahu dia isim? Nah, asal katanya adalah abun, ayah. Tetapi kemasukan ya mutakallim atau ya menunjukkan pada dirinya sendiri. Abun ditambah ya sukun menunjukkan kepemilikan dirinya sendiri akhirnya menjadi abi, ya. Bagaimana Ustadz kita tahu seperti itu? Ya mumarosah dengan latihan terus menerus. Ilal masjidi. Oh, al masjidinya apa? Oh, kata benda. Oh, syaratnya kata benda. Oh, ada alif lam. Oh, ternyata dia isim. Berarti yang di sini isim adalah kata abi dan juga masjidi. Zahabanya apa Ustaz? Fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'il madi. Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau telah lalu. Sedangkan ilanya adalah suatu huruf, ya, huruf jar tadi, ya. Huruf jar. Kemudian kalimat an, ya, kalimat an setelahnya. An itu berarti yang pertama adalah dari atau tentang, ya, dari atau tentang. Seperti kalimat is'al ustadzaka an sifatil mu'mini. Is'al, tanyalah, tanyalah ustadzaka pada gurumu an sifatil mu'mini, tentang sifat seorang mukmin. Bisa juga apa namanya? Wa zahaba an baitihi. Dia pergi dari rumahnya. Ya, karena an ini maknanya ada dua. Ada dari, ada tentang. Is'al, is'al, apakah fi'il, apakah isim, apa huruf? Oh, kita harus tahu maknanya. Nah, makanya ini, ya, ketika nanti saya artikan, jadi Bapak Ibu sekalian harus mencoret-coret bukunya untuk mengetahui apakah ini artinya adalah menunjukkan kata benda atau kata kerja. Mau sepaham apapun kita terhadap nahwu dan sorof, tapi kalau misalnya kita malas untuk menghafal kosakata atau menghafal apa namanya arti dari kosakata tersebut, ya sama saja, ya. Kita tidak akan mendapatkan faidahnya. Harus dihafalkan betul, ya. Nah, harus dihafalkan. Oh, kata Ustadz Anas, oh ternyata ini, ya. Oh, kata Ustadz Anas, ini artinya ini, ya. Ini kata benda. Jadi kalau misalnya nanti apa membaca kitab-kitab lain, oh artinya ini nih. Dulu saya pernah belajar artinya ini, ya. Ya. Eh, baik. Is'al, tanyakanlah. Tanyakanlah apakah kata benda?
Kata kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerjanya disertai waktu atau tidak? Oh, disertai waktu. Oh, tidak. Oh, itu ternyata fiil apa kata kerja? Kata benda. Tapi bagaimana Ustaz mengetahui Ustaz Zaka tidak kemasukan tanwin, tidak kemasukan alif lam, tidak ada huruf jer. Nah, yang harus kita ketahui juga, Ustaz Zaka asalnya adalah ustazan. Ustazan, kemasukan tanwin. Tetapi kemasukan domir mukhotob. Domir atau apa namanya, kata ganti dari seseorang yang diajak bicara. Kamu artinya. Akhirnya tanwinnya hilang. Nah, Ustadzaka kepada ustadzmu an sifatil mu'mini dari sifat orang mukmin. Annya berarti apa? Annya huruf jar. Sedangkan sifati al mu'mini asalnya sifatin. Berarti dia isim karena tanwin bisa ditanwin. Tetapi karena dia menjadi mudhof, nah apa mudhof itu? Nanti kita jelaskan. Menjadi mudhof, akhirnya tanwinnya dibuang. Al-mu'mini kenapa dia isim? Karena kemasukan alif lam ya. Jadi gampang sekali sebenarnya kita mengetahui bahasa Arab. Yang penting kita tahu maknanya. Kemudian ini asalnya ini menjadi ini. Oh, ini berarti isim. Oh, ini ternyata tidak ada asalnya. Memang seperti ini kata kerjanya. Terus apakah ini fi'il madhi fi'il? Oh, berarti pasti fi'il. Yang keempat, ala. Ala ya, yang berarti di atas atau karena atau berdasarkan maknanya. Seperti al-majallatu alal maktabi. Al-majallatu artinya majalah, majalah ya, majalah atau tabloid alal maktabi di atas meja. Al-majallatu majalah alal maktabi di atas meja. Al-majallah tabloid, apakah kata benda apa kata kerja? Oh, kata benda Ustaz. Ya, tandanya apa kalau dia kata benda? Oh, ternyata ada alif lamnya Ustaz. Oh ya, udah mengetahui itu. Allah kata benda apa kata kerja? Oh, tidak menunjukkan kata kerja dan kata benda Ustaz. Terus apa? Oh, kata imbuhan. Oke. Berarti dia bukan isim dan fiil, ternyata dia huruf. Karena bahasa Arab itu tidak jauh dari tiga saja. Kalau nggak isim, ya fiil, ya huruf. Al-maktabi artinya apa? Artinya meja. Meja kata benda apa kata kerja? Kata benda Ustaz. Coba dilihat apa namanya? Tanda dia kata benda seperti apa? Oh, ada alif lam Ustaz. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah dia isim fi'il huruf, kita harus tahu maknanya dulu. Ini apa artinya? Nah, apakah ini nanti diklasifikasikan? Apa dia kata benda? Apakah dia kata kerja? Yang tidak diberi keterangan waktu atau kata kerja yang diberikan keterangan waktu, apakah dia kata imbuhan? Kalau dia kata benda pasti isim. Kalau dia kata kerja yang tidak diberikan imbuhan waktu, berarti dia isim. Kalau dia kata kerja yang diberikan keterangan waktu, baik lampau, sekarang atau nanti, berarti fiil. Kalau dia kata imbuhan, berarti huruf. Gampang. Empat ini saja. Ya, jadi kita tahu maknanya, kita klasifikasikan empat ini yang telah saya sebutkan. Berarti di, atau di dalam, atau tentang, atau artinya karena, atau artinya pada. Seperti kalimat wadoktu kitabi fil khizanati. Wadoktu, saya telah melakukan. Saya telah melakukan. Dari kata wado'ah,
ditambah domir mutakalim. Tu menunjukkan arti saya. Berarti saya telah meletakkan. Saya telah meletakkan. Wadoa itu artinya meletakkan. Ditambah domir, domir mutakalim, nah, ya menunjukkan arti saya. Saya telah meletakkan. Meletakkan dilihat artinya apa? Oh, ternyata meletakkan itu kata kata kerja. Terus dia itu termasuk fi'il madhi menunjukkan arti lampau karena ada kata arti telah. Saya telah meletakkan. Nah, berarti dia fi'il ya. Kemudian kitabi, bukuku, buku. Buku itu kata kerja, kerja apa kata benda? Oh, ternyata kata benda, Ustaz. Oh ya sudah, berarti dia pasti isim. Coba dilihat apa namanya makna apa namanya tandanya. Oh, ternyata dia asalnya kitaban, tapi kemasukan ya mutakallim menunjukkan arti benda milik dia sendiri. Akhirnya asalnya kitaban menjadi kitabi. Nah, ya, itu berarti tanda isim. Fil khizanati, nah, kata khizanah itu pasti isim. Yang pertama artinya lemari, Ustadz. Yang kedua, dia tanda-tandanya kemasukan alif lam. Tanda-tandanya kemasukan huruf jar, udah pasti isim. Nah, ya harus latihan terus-menerus. Nanti saya berikan soal, nanti harus dikerjakan di rumah. Kemudian, yang keenam, yakni kata rubba. Rubba yang menunjukkan arti banyak atau sedikit. Seperti kata rubba jahilin doyya'a umrohu. Betapa banyak orang bodoh yang menyia-nyiakan umurnya. Baik. Rubba jahilin doyya'a Rubba, kata rubba di sini. Apakah kata banyak menunjukkan isim? Menunjukkan kata benda? Apakah menunjukkan kata keterangan? Kata imbuhan? Atau kata kerja? Oh, ternyata kata eh, apa itu? Kata keterangan atau kata imbuhan. Mau makanya dia huruf. Oh enggak, saya sekarang lagi belajar fiil. Nah, lagi belajar isim. Nah, setelahnya jahilin artinya orang bodoh. Orang bodoh itu termasuk kata benda, kata kerja atau kata imbuhan atau kata keterangan. Oh ternyata kata benda Ustaz, menunjukkan arti orang. Nah, oke. Alamat atau tandanya dia isim apa? Oh ternyata bisa ditanwin Ustaz, jahilin. Nah, ya. Kemudian doya menyia-nyiakan, telah menyia-nyiakan. Siapa yang menyia-nyiakan? Orang bodoh, failnya ya, domirun mustatirun, takdiruhu jahil gitu ya. Takdiruhu. Doya telah menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan itu apakah dia kata kerja? Apa kata benda? Apakah kata imbuhan, kata keterangan? Telah dilakukan. Oh, berarti dia fiil ya, bukan isim ya. Karena isim itu harus kata kerja yang tidak diberikan keterangan waktu. Baik. Umrohu pada umurnya. Ya, apakah dia isim, fiil atau huruf umrohu? Ternyata isim. Asalnya umron, tetapi kemasukan domir goib, domir mudzakkar goib. Nah, akhirnya menjadi umrohu, bukan umronhu gitu ya. Nah, baik, yang ketujuh adalah kalimat bi. Bi. Kalimat bi itu berarti dengan, ya, artinya bisa dengan. Kemudian yang kedua adalah sebab, yang ketiga adalah terhadap, yang keempat adalah pada, artinya yang kelima adalah di. Seperti katabtu bil kolami. Saya telah menulis dengan pena. Dengan pena. Kolam itu artinya pena ya. Katabtu saya telah menulis. Artinya menulis. Apakah dia kata benda? Apakah kata kerja? Apa kata imbauan? Kata keterangan? Kata kerja, Ustadz. Nah, diklasifikasikan lagi. Kata kerjanya diberikan waktu atau tidak? Diberi keterangan waktu atau tidak? Oh, ternyata diberikan keterangan, Ustadz. Artinya telah. Saya telah menulis. Berarti dia fi'il. Nah, nggak usah kita bahas. Karena kita bahas
Isim hari ini. Bil kolami dengan pena. Al kolam pena apakah kata benda, kata kerja atau kata imbuhan? Ternyata kata benda. Kata benda ini oke, kalau itu isim atau kata benda, silakan dicari tandanya. Ternyata kemasukan huruf jar berupa ba, Ustadz. Kemudian dia ada alif lam. Ya, itu tanda isim. Yang kedelapan adalah kaf. Atau biasanya apa namanya, keisimnya namanya ka gitu ya. Artinya seperti atau sebagai. Artinya seperti atau sebagai. Seperti kata seperti ini. Fatimatu kalwardati. Fatimatu kalwardati. Fatimah itu seperti mawar. Wardah itu artinya mawar. Baik. Fatimah menunjukkan kata benda, kata kerja, atau kata imbuhan. Kata benda, Ustadz, menunjukkan nama orang, benda. Oh, baik. Berarti itu isim. Terus kemudian cari tandanya bagaimana? Oh, tandanya, tapi dia nggak bisa tanwin, Ustaz. Fatimatun. Atau dia nggak kemasukan alif lam. Al-Fatimah juga nggak kemasukan fi'il ini. Nah, itu nanti kita bahas tuh alasannya kenapa tidak bisa kenapa isim ini tidak bisa ditanwin, ya. Mamnu minat tanwin gitu ya. Mamnu minat sorf, ya, ya. Nanti kita jelaskan nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ada alasan kenapa beberapa isim itu tidak bisa ditanwin atau mamnu minas sorf namanya ya. Nah, tapi dia isim karena menunjukkan kata orang atau kata benda. Keluar dati, oh, artinya mawar, Ustaz. Mawar kata benda. Tandanya apa? Yang pertama kemasukan alif lam, yang kedua kemasukan huruf jar berupa kaf. Nah, itu sudah mulai paham ya kalau misalnya seperti itu. Yang ke sembilan, yakni kata li, yang berarti milik, untuk, yang ketiga karena, yang keempat kepada. Nah, ya, artinya milik, untuk, karena, dan kepada. Seperti kalimat alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, ya. Alhamdulillah. Nah, pujian, apakah itu kata benda, atau kata kerja, atau kata imbuhan? Memuji itu kata kerja, Ustadz. Ya, benar. Tapi kata kerjanya disertai apa namanya, waktu atau tidak? Tidak menunjukkan waktu telah atau lampau atau masa sekarang atau yang masa akan datang. Kata kerja memuji kata kerja, tapi tidak diberikan keterangan waktu seperti alhamdulillah. Nah, berarti dia isim. Karena isim itu apa? Yang pertama kata benda atau kata kerja yang tidak diberikan keterangan waktu. Kemudian tanda-tanda dia isim seperti apa? Karena dia kemasukan alif lam. Nah, pinter sekali. Kemudian kalimat lillah dari kata Allah. Allah kata benda, kata kerja apa kata imbuhan? Menunjukkan zat yang besar, Ustaz. Oh, berarti benda. Ya, tapi bukan benda seperti kita, orang seperti kita, Allah. Ya. Nah, menunjukkan sesuatu yang besar, tapi dia seperti benda. Nah, karena bukan kata kerja atau kata imbuhan. Nah, oke. Okay. Kemudian berarti Allah adalah isim. Allah adalah isim. Tapi apakah isim tersebut, ya, apakah isim tersebut tandanya seperti apa? Kemasukan lam, Ustaz. Kalimat lam, huruf jar berupa lam, ya. Baik. Kemudian yang ke-10 ada kalimat huruf kosam. Huruf kosam di sini apa namanya, digunakan untuk sumpah. Digunakan untuk sumpah. Contoh, kalimat waw. Kalimat waw itu berarti artinya demi, demi. Tapi ini harus dicatat. Waw di sini artinya demi. Karena nanti ada waw huruf lainnya yang berarti bukan demi. Ada contohnya apa namanya, dan, ya. Jadi waw itu di bahasa Arab artinya banyak sekali, ya. Di sini wawunya huruf kosam untuk sumpah seperti wal asri, demi masa, demi masa, ya. Contoh, wallahi,
Demi Allah. Kalimat demi. Menunjukkan arti sumpah. Kemudian yang ke B. Artinya B juga. B artinya demi juga. Menunjukkan apa namanya kosam atau sumpah. Contoh. Billahi. Demi Allah. Billahi. Demi Allah. Ma fa'altu hadza. Tidaklah aku lakukan demikian. Ya, kalimat bi ya billahi adalah baknya huruf qasam menunjukkan arti sumpah. Nah, kalimat Allah isim karena menunjukkan kata benda atau kalimat sesuatu yang besar ya. Kemudian alamat dia menjadi isim karena kemasukan ba huruf jar berupa ba. Ma fa'altu tidaklah aku lakukan. Melakukan apa? Kata kerja. Ada ininya keterangan waktu. Ada Ustadz artinya tidaklah aku telah melakukan. Oh kalimat telah berarti menunjukkan kata lampau berarti dia fiil. Dan kenapa ada ma di situ? Ma-nya di sini artinya manafi. Manafi, ma yang menunjukkan ma yang masuk kepada fiil ya, yang menunjukkan arti tidak ya, menunjukkan arti tidak atau manafi ya, menunjukkan arti tidak. Seperti kalimat isim ternyata kalimat C demi. Kalimat C yang artinya demi, tak ya, tak seperti kalimat tallahi artinya demi. Jadi huruf kosam itu ada tiga. Yang pertama waw, yang kedua adalah ba, yang ketiga adalah tak. Yang pertama adalah waw, yang kedua adalah ba, yang ketiga adalah tak. Semua huruf kosam atau sumpah ini artinya demi. Tapi nanti ketika melihat di kitab kuning atau kitab lainnya, dosa ini ada waw tapi kok ustadz lain mengartikan bukan demi, berarti dia bukan waw kosam, waw sumpah. Ya, baik. Kemudian yang ke-11, kalimat khola ada hasya. Kalimat khola ada hasya yang berarti kecuali atau selain. Kecuali atau selain. Seperti kasalat talibuna ada khalidin. Kasalat talibuna ada khalidin. Telah malas atau libuna telah malas santri-santri itu atau murid-murid itu ada Khalidin kecuali Khalid. Kecuali Khalid. Asal kasalah telah malas. Malas apakah kata kerja? Apa kata benda? Apa kata imbon? Kata kerja. Kata kerjanya diberikan waktu enggak? Iya, telah malas. Berarti menunjukkan waktu lampau. Berarti dia fiil. Kemudian at-talibuna. At-talibuna kata artinya santri-santri atau siswa-siswa, para siswa. Apakah apa kata kerja, apakah kata benda, apa kata imbuhan? Oh, kata benda Ustaz, menunjukkan arti orang. Nah, ya. Berarti dia isim. Tandanya apa? Kemasukan alif lam. Kemudian ada. Ada artinya kecuali. Kecuali itu kata kerja, kata benda, apa kata imbuhan? Kata imbuhan. Berarti tidak usah dibahas sekarang. Kemudian Khalidin. Khalidin, kata kerja atau kata benda atau kata imbuhan? Oh, kata benda Ustaz menunjukkan arti orang. Oh, berarti isim. Tandanya kenapa dia isim? Ternyata dia bisa kemasukan tanwin. Khalidin. Ya, baik. Kemudian nomor 12. Nomor 12, kalimat muz, kemudian munzu. Kalimat muz dan munzu. Artinya sejak dan atau selama. Artinya sejak atau selama. Seperti ma ra'aituki munzu yaumaini. Tidaklah aku lihat dirimu sejak 2 hari atau selama 2 hari. Nah, ma ra'aituki tidaklah aku lihat. Melihat kata kerja, kata benda, atau kata imbuhan? Kata kerja. Tapi kata kerjanya ada waktu nggak? Saya telah melihat. Oh, berarti lampau. Oh, berarti ini fiil. Terus ma-nya apa Ustaz? Ya, ma-nya juga ma nafi. Ma yang masuk kepada fiil. Bukan masuk kepada
apa masuk kepada isim ya. Nah, ma ra'aituki, tidaklah aku dilihat dirimu. Munzunya huruf karena dia tidak menunjukkan kata kerja atau kata benda, tapi kata imbuhan munzu, artinya sejak atau selama. Yauma ini, apakah isim, fi'il, huruf? Artinya apa dulu? Artinya ternyata 2 hari, Ustadz. Hatta. Artinya sehingga atau sampai. Seperti kalimat sumtu hattal maghribi. Sumtu hattal maghribi. Ya, sumtu, saya telah berpuasa. Saya telah berpuasa. Dilihat. Artinya, sumtu, saya telah berpuasa. Kalimat berpuasa, apakah kata kerja, apakah kata benda, apakah kata keterangan? Oh, ternyata kata kerja, Ustaz. Nah, kata kerjanya dibagi lagi. Apakah dia itu eh, menunjukkan arti waktu atau tidak? Oh iya, artinya tadi telah, Ustaz. Oh, berarti telah dilakukan. Berarti dia fiil, ada keterangan waktu, bukan isim. Kemudian hatta, sehingga. Hatta di sini sehingga artinya. Apakah kata imbuhan? Iya Ustadz, kata imbuhan karena dia termasuk huruf jer. Nah ya, berarti bukan isim. Kemudian al-maghribi. Al-maghribi apakah fiil? Apakah apa namanya? Kata benda atau kata kerja apa kata imbuhan? Artinya waktu maghrib atau maghrib. Apakah kata benda? Apakah kata kerja? Apa ini? Ternyata kata kata benda waktu maghrib, bukan apa namanya, menunjukkan kata kerja tidak dikerjakan, ya, tapi maghrib menunjukkan waktu atau isim, ya, karena tidak harus benda saja ya isim itu, tapi ada banyak, nanti kita breakdown atau kita jelaskan satu persatu ya. Baik. Al-Maghribi ternyata isim menunjukkan arti waktu ya. Tapi kenapa dia isim? Karena kemasukan alif lam ya. Tanda-tandanya dia isim kemasukan alif lam. Baik. Eh, Kemudian yang keempat, tanda isim ya. Keempat, tanda isim adalah menunjukkan makna benda. Menunjukkan makna benda. Menunjukkan makna benda ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat atau kita tahu artinya, kalau misalnya itu langsung kata benda, berarti itu pasti isim. Contoh, kalimat ana polibun. Ana polibun. Saya seorang pelajar. Saya seorang pelajar. Makna saya, apakah menunjukkan kata kerja? Tidak. Kata imbuhan? Tidak. Ternyata kata benda yang menunjukkan pada diri seseorang. Saya, berarti dia isim. Tolibun, seorang siswa, seorang santri. Apakah dia santri itu kata kerja? Tidak. Apakah kata imbuhan? Tidak. Ternyata kata benda. Makanya dua-duanya ini isim ya. Baik. Ya, ini kita sudah selesai ya tentang isim ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fiil. Jadi isim itu, saya kesimpulkan, isim itu seperti apa? Isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak diberikan keterangan waktu. Iya, isim adalah kata benda atau kata kerja yang tidak diberikan keterangan keterangan waktu. Tanda-tandanya isim itu seperti apa? Yang pertama, kemasukan tanwin, bisa ditanwin. Yang kedua, kemasukan bi, kaf, li, huruf kosam. Apa saja huruf kosam? Wawu, ta, dan ba. Kemudian hasya, khola, ada, muz, munzu, hatta. Kalau ditambah huruf kosam tadi berarti 19. Ya, harus dihafalkan betul huruf-huruf apa namanya? Huruf-huruf jar ini ya. Nah, dan kemudian apa yang telah saya
artikan tadi, ya, itu harus dihafalkan ya maknanya. Jadi kita tadi sudah mungkin puluhan ya. Wah, puluhan kata kosakata, puluhan kosakata yang telah kita kita hafalkan ya. Harus di murojaah atau harus di takrir. Diulang-ulang terus ya. Di rumah misalnya saya artikan kasala artinya malas. Dihafalkan itu. Kasala artinya malas. Kasala artinya mana? Malas. Kasala artinya malas. At-thalibun artinya para siswa. Nah, itu harus dihafalkan. Ini kita mungkin dapat 50-an kata hari ini ya untuk dihafalkan. Baik, karena kita sudah mengetahui isim dan tanda-tandanya, ya isim itu seperti apa dan tanda-tandanya seperti apa, maka silahkan dibuka di halaman 19 paling terakhir, yakni latihan. Ya, silahkan dibuka bukunya di latihan halaman 19 yang terakhir. Itu di situ ada latihan atau tamrin dan artinya ya. 1 sampai 10 artinya ada di bawahnya. Saya minta apa namanya? Untuk para Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan di yang pertama saja, cari kalimat isim dan tandanya. Silakan apa namanya nanti dikerjakan latihan soal berikut ini, mana saja yang termasuk isim dan tandanya ya. Nah, jadi apa Bapak Ibu harus tahu dulu artinya, harus tahu artinya dulu. Kemudian diklasifikasikan. Apakah dari arti ini bisa dimaknai sebagai kata benda? Apa kata kerja yang apa namanya bersinggungan dengan waktu atau memiliki keterangan waktu atau kata kerja yang tidak memiliki keterangan waktu? Apakah dia kata imbuhan? Setelah tahu itu, oh ternyata ini alasannya berarti apakah dia isim, fi'il atau huruf? Setelah itu dipastikan. Setelah itu dipastikan melalui tanda-tandanya. Apakah bisa kemasukan tanwin? Apakah dia bisa kemasukan huruf jar? Apakah dia bisa kemasukan alif lam? Atau dia menunjukkan kata kata benda? Kemudian silakan kerjakan yang nomor 3. Ya, tugas hari ini yang diberikan adalah nomor 1 dan nomor 3. Ya, baik. Ini adalah tugas yang saya berikan pada pagi hari ini. Silakan nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Masih ada waktu satu minggu. Baik, ini ada pertanyaan. Izin bertanya perbedaan an dengan min dan hasya khola ada dengan illah. Ya, baik. Begini, bahasa Arab itu sangat memiliki banyak makna. Bahasa Arab itu sangat kaya akan makna. Satu itu juga kalimat kecuali bisa memakai bahasa Arab yang sedemikian rupa. Contoh, kecuali bisa memakai kalimat illah, bisa memakai kalimat khola, ada, hasya. Itu banyak, banyak ya. Jadi semuanya itu artinya sama. Tapi bagaimana mengartikan arti ini sesuai atau tidak? Itu harus paham siyakul kalam. Harus paham tatanan kalimat itu. Oh, apa namanya? Ketika Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa membaca kitab, dengan arti sedemikian rupa, itu tanpa dihafal pun kita paham. Kita tahu, oh ini maknanya lebih condong ke ini. Oh maknanya lebih cocok ke ini. Contoh, as'alullaha. As'alu dalam bahasa Arab kata sa'ala yas'alu, as'alu, itu memiliki dua makna bahasa Indonesia. Artinya bertanya dan meminta. Contoh, kalimatnya adalah as'alullahal azim. Apakah lebih cocok meminta? Apa meminta kepada Allah? Apakah bertanya kepada Allah? Oh, ternyata lebih cocok meminta Ustadz. Kan nggak mungkin kita tanya kepada Allah. Ya, itu harus paham siakul kalam. Harus paham makna dan harus paham tatanan semuanya. Apa yang diinginkan. Contoh, kalimat kecuali. Apakah lebih enak pakai ilah, khola, ada, hasya Ustadz? Terserah kalau seperti itu. Ya, karena semuanya menunjukkan arti kecuali. Ya, tapi siakul kalamnya lebih condong ke ilah Ustadz. Mustasnanya ya.
yang dikecualikan adatul istisnanya, ya, alat untuk mengecualikannya pakai illa Ustaz. Ya nggak apa-apa. Tapi lebih cocok ke khola. Nah, nanti ada alasan-alasannya. Nah, tapi itu bukan di tempat kita atau di marhala kita atau di waktu kita untuk memberikan pengertian seperti itu. Lebih baik kalau kalimat seperti ini pakai khola, oh pakai ilah. Tapi di masa-masa yang akan datang setelah Bapak Ibu faham betul dengan nahu, faham dengan siyakul kalam, oh itu baru. Nanti kita akan membicarakan hal tersebut di kitab-kitab yang lain, ya. Ya. Seperti juga kalimat dari. Dari itu bisa pakai an, bisa pakai min. Ya, bisa pakai misalnya saya dari rumah, saya dari saya ana min baiti. Ana an baiti. Oh, lebih cocok kalimat an. Kenapa alasannya? Nah, itu nanti ada apa namanya? Pembahasan tertentu. Kemudian untuk ada pelajaran khusus untuk tahu perbedaan. Iya, ada ya. Nanti di ilmu lugha itu ada. Nah, dulu itu ketika saya belajar, yang pertama kali yang harus kita tahu adalah kita sudah tahu membedakan. Ini huruf jer. Oh, ini huruf kosam. Oh, ini huruf apa? Huruf atof. Oh, ini huruf apa? Itu kita harus tahu dulu. Setelah kita tahu semua konsep bahasa Arab, itu yang kita pelajari sekarang adalah namanya usul atau dasar. Usul atau dasar. Itu perbedaan-perbedaan itu adalah far'iyat atau cabang. Ya, bagaimana seorang tahu cabangnya tanpa tahu usulnya atau dasarnya? Bagaimana orang tahu kalau misalnya buah itu muncul di ranting, sedangkan buah itu asalnya dari akar dulu menyerap nitrogen, menyerap air, ya, sari-sari yang ada di tanah, kemudian memberikan nutrisinya ke cabang. Jadi harus tahu dasarnya, kemudian baru tahu. Ya, itu ada pelajaran khusus, ya, ada pelajaran khusus, tapi bukan dipelajari sekarang, nanti di waktu yang akan datang kalau sudah paham semuanya. Baik, saya tutup seperti apa? Kalau nomor satu dan di eh, halaman 21 ya, nomor tiga, apa yang dimaksud dengan isim. Ya, itu yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Bil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.